Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nindya Nuriswati Laili SE MSc selaku Pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati kakak-kakak Dewan Pertimbangan Organisasi dan Alumni UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati Saudari Risma Ardiana Triwidyastuti, aku Ketua UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Yang saya hormati Saudari Sofi Aulia, selaku Ketua Pelaksana Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Yang saya banggakan seluruh peserta Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan UNY 2022 dengan tema Strategi Marketing untuk Meningkatkan Kualitas Produk di Masa Pandemi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Tria Permata, selaku Master of Ceremony, akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama ada pembukaan, acara yang kedua materi, acara yang ketiga diskusi atau tanya jawab, acara yang keempat sesi dokumentasi atau foto bersama, acara yang kelima adalah penutup. Baiklah, acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh owner RHA Galeri, yaitu Kak Muhammad Rafi Humam. Pemaparan kali ini dipandu oleh moderator kita, Kak Wildan Muhammad. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan CV dari Kak Wildan Muhammad. Beliau adalah staf Departemen Public Relation UKMku 2022. Saat ini menempuh pendidikan semester 2 di jurusan D4 Teknik Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau memiliki pengalaman organisasi, yaitu adalah UKM Kewirausahaan UNY sebagai Staf Public Relation tahun 2022 sampai dengan sekarang, UKI Al-Mujadid sebagai Staf Syiar tahun 2022 sampai dengan sekarang, Art of Building Community sebagai Ketua 1 tahun 2018 sampai dengan 2019, Pramuka Negeri 3 Tasikmalaya sebagai Ketua Umum 2015 sampai dengan 2016. Pengalaman kepanitiaan sendiri itu ada National Entrepreneurship Festival sebagai koordinator Humas tahun 2022, Kampus Ramadan 1443 Hijriah sebagai media dan IT tahun 2022, Musyawarah Anggota UKM Kewirausahaan UNY sebagai Presidium 1 tahun 2021, dan dalam dekapan UKWA 11 sebagai staf Humas tahun 2021. Prestasi yang beliau punya adalah lulusan terbaik SMKN 2 Tasikmalaya, jurusan DPIP 2020, juara 1 Belt Year UNS Nasional 2019, juara 3 Civil Fest UPI Nasional 2019. Beliau memiliki keahlian Microsoft Office, Public Speaking, dan desain grafis. Baik, langsung saja sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Wildan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik,
Sebelumnya, apakah suara saya terakses ya, Mbak Tria? Sudah terakses. Oke. Terima kasih kepada Mbak Tria selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengambil alih acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang bijaksana, suri tauladan kita semua, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wildan Muhammad Fadilah sebagai moderator yang akan membersamai rekan-rekan semua dalam sesi materi. Nah, di sesi materi kali ini kita bersama pembicara yang merupakan owner RHA Galeri, yaitu Mas Muhammad Rafi Humam. Selamat pagi, Mas Rafi. Selamat pagi juga, Kak. Bagaimana nih, Mas, kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Walaupun puasa kayak ini harus tetap semangat ya, Kak. Nah, tetap semangat ya, walaupun memberikan materi di puasa seperti ini. Oke. Nah, kepada teman-teman juga Kak, saya mengingatkan kembali ya untuk tetap semangat, tetap fokus juga karena pemateri kita juga sudah siap untuk memberikan materi dan kita juga harus siap untuk menerima materi. Nah, baik. Menjadi mahasiswa sekaligus menjadi seorang pengusaha tentunya tidak hanya sekadar impian, namun juga perlu untuk diwujudkan. Nah, maka dari itu UKM Kewirausahaan berusaha memberikan wadah bagi teman-teman semua untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana sih menjadi seorang pengusaha, terutama dengan ahlinya. Untuk itu, kami menyelenggarakan entrepreneurship training bidang usaha yang bertemakan strategi marketing untuk meningkatkan kualitas produk di masa pandemi. Nah, baik, sebelum kita memasuki sesi materi, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari pembicara kita, yaitu Mas Muhammad Rafi. Baik, nah, beliau ini merupakan beliau merupakan seorang mahasiswa semester 6 di Universitas Negeri Yogyakarta yang menempuh jurusan atau mengambil jurusan di D4 akuntansi. Nah, beliau juga merupakan owner dari RH Galeri dari tahun 2021 hingga sekarang. Beliau juga merupakan content creator innovation atau brand hijab tahun 2019 sampai 2020 dan juga menjadi brand ambassador cicil.co.id tahun 2019 hingga 2020. Dan masih banyak lagi prestasi serta pengalaman organisasi yang beliau punya yang bisa kita contoh juga ya teman-teman agar kita bisa sukses di masa muda seperti beliau. Demikian CV singkat dari Mas Muhammad Rafi, semoga bisa menginspirasi kita semua untuk terus semangat dalam menempuh atau membangun suatu usaha. Nah, baik Mas Rafi dan rekan-rekan yang berbahagia, sesi materi ini akan berlangsung selama 60 menit yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, langsung saja tanpa berlama lagi kami persilahkan kepada Mas Rafi untuk menyampaikan materi dan sharing mengenai pengalamannya. Terima kasih kepada Kak Wildan apa Kak Muhammad dipanggilan ini, Kak? Wildan aja, Mas. Kak Wildan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini untuk share screen-nya oleh operator ya, Kak ya? Ya, iya Mas. Oke. Boleh di share screen dulu, Kak. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Kak Wildan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya akan presentasi yang diawali dengan mengenalkan profil dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Muhammad Rafi Humam, atau biasa teman saya tuh memanggil saya tuh Humem,
atau Raffi juga boleh. Nah, saya itu dari Jakarta, sekarang sedang kuliah di Jawa. Habis itu sekarang sedang menempuh pendidikan semester 6 prodi akuntansi. Nah, saya di sini tuh angkatan 19. Kakak kelas kalian. Kalian di sini kebanyakan angkatan berapa ya? Angkatan 20 apa ada angkatan 19-nya juga di sini? Kak. Berapa yang angkatan 19, tapi kebanyakan 20 sama 21. Kebanyakan 20 dan 21. Nah, di sini kita umurnya kan nggak beda jauh-jauh banget ya. Jadi, jangan manggil kakak, juga manggil Raffi juga nggak apa-apa aslinya. Nah, di sini juga umur kita nggak beda jauh-jauh banget. Saya lebih di sini lebih pengen sharing base pengalaman saya. Itu di sini sama-sama belajar aja. Apalagi saya juga sekarang masih dalam proses belajar, belum jago-jago banget. Dan semoga yang di ruangan Zoom ini bisa saling beri semangat sama mengapresiasi satu sama lain ya, teman-teman. Nah, untuk aktivitasnya sekarang, saya sedang fokus kuliah dan sedang belajar bisnis. Nah, untuk organisasi sendiri, saya sedang mengikuti Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia, atau biasa dipanggil di sini. Bisa di next slide, Kak. Nah, sebelum kita masuk materi, kita lebih biar pada kagak ngantuk, kita main tebak-tebakan dulu yuk, teman-teman. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman di Zoom ini ada rak buku nih warna pink 4 lantai. Ini menurut kalian harganya berapa coba? Coba kita main tebak-tebakan dulu. Coba dari kakak moderator, kira-kira berapa kak harga rak buku ini? Kalau dilihat dari desainnya sih mungkin 25 sampai 30 ribu lah kalau yang kosong gini. Oh, 20 sampai 30 ribu ya. Kira-kira teman-teman lain gimana nih? Kira-kira harganya berapa? Nah, kenapa sih kok kita bisa menebak suatu harga produk? Nah, aslinya tuh setiap kita tuh ngelihat produk seperti ini tuh secara tidak langsung kita tuh udah bisa menakar value dari produk apa yang kita lihat itu, apa yang kita lihat barusan ini di Zoom. Nah, jadi ada kalau bahasa neuroscience-nya itu subconscious mind, itu tuh ada ketika kita melihat sesuatu tuh ada data-data yang masuk dalam pikiran kita. Dan ketika kita pernah melihat sesuatu barang yang persis kita lihat di depan ini, nah data itu bakal keluar dan bakal langsung menyebut angka. Nah itulah. Nah coba Kak bisa di next lagi Kak. Nah kira-kira kalau tas Gucci ini harga berapa coba? Kalau dari kakak-kakak panitia kira-kira harga berapa Kak? Untuk tas Gucci yang biasa dipakai artis-artis sepertinya ini tas Gucci-nya. Kalau menurut dari kakak-kakak panitia, harga kira-kira berapa Kak? 100 juta. Wah, 100 juta ke atas ya. Buat. Coba tas Gucci ini, wah ada yang jawab 40 juta juga. Nah, coba kira-kira tas Gucci ini, jika kalian punya teman, kalian mau berikan nggak tas Gucci ini kepada teman kalian? Kalau ada tas Gucci Udah gini. kaya. Apa Kak? Gimana? Kalau udah kaya. Kalau udah kaya mau. Atau enggak kalian yang udah punya pacar gitu, pacar kalian ulang tahun, kalian mau nggak memberikan tas Gucci ini kepada teman kalian? Belum sih ya. Belum. Nah, aslinya, nah itu aslinya mahal. 100 juta tuh termaksud mahal ya? Apa murah? 100 juta termaksud mahal apa murah menurut kalian? Kalau sekarang mahal, tapi kalau kedepannya nggak tahu. Nah, iya. Itu tuh, ya kira-kira tas ini harganya 100 jutaan. Nah, aslinya mahal apa murah itu cuma persepsi diri kita doang. Kalau kita mencari teman-teman yang hobinya kolektor tas, seperti itu, mungkin tas seperti ini tuh bisa dibilang murah. Biasanya tas Gucci gitu, dia tuh dalam memproduksi tasnya tuh dalam jumlahnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi mungkin bagi kolektor-kolektor tas ini bisa dibilang murah. Jadi itu murah mahal itu persepsi kita doang. Tuh. Coba bisa di next lagi Kak. Nah, kalau kopi ini menurut
teman-teman harga berapa kalau kopi ini? Ini kopi ada susunya. Kalau nggak salah kopi latte ini namanya. Kalau kopi latte, menurut kakak-kakak harganya berapa kira-kira? Tergantung tempat. Kalau di tempat biasa mungkin 7.000, tapi kalau di kafe 20-an lebih. Nah, itu hampir benar tuh jawabannya tuh. Nah, kalau yang lain gimana kira-kira? Nah, coba bisa di next lagi, Kak. Tadi ada yang jawab 7.000 atau 25.000. Nah, jika kopinya itu ternyata dalamnya kopi good day. Nah, kalian mau bilang harganya berapa? Kalian bisa nakar harganya berapa? Yang tadi bilang 7.000 atau 25.000. Nah, kalau ternyata dalamnya isi kopi good day, kalian mau 6.500. 6.000-nya jadi turun kan harganya. Nah, aslinya ini tuh tadi kopi good day dan kopi coffee latte tadi tuh hanya beda masalah konteks doang. Jadi konteks tuh sangat berpengaruh banget dalam kita tuh mempersepsikan suatu harga. Nah, kayak contohnya Aqua. Ketika kita beli Aqua di warung, itu sekitar kira-kira harga 3.000-an kan. Nah, ketika kita pindahin tempatnya ke Hotel Bintang 5, nah itu pasti harga Aquanya bakal mahal. Nah, itu tuh cuman hanya perbedaan konteks doang. Nah, konteks itu mempengaruhi persepsi atas harga yang kita berikan. Tuh. Nah, kira-kira untuk tebak-tebakan gambarnya mau lagi apa udah cukup nih? Sudah cukup ya? Bingung lagi kira-kira. Atau bisa di next slide lagi kan? Nah, sebelum saya ngejelasin materi, saya pengen ngejelasin latar belakang saya. Saya ini sebelum memulai bisnis, aslinya saya tuh sama seperti anak muda lainnya ketika dulu saya tuh hobinya tuh nongkrong, habis itu background bisnis juga belum ada, belum punya juga keahlian spesifik. Nah, jadi pengalaman saya tuh ketika dimulai jadi salah satu konten kreator di brand hijab muslimah. Nah, saya tuh ketika masuk di brand hijab muslimah itu, saya juga dapat kenalannya dari nongkrong ketika sama teman saya. Jadi dia tuh bawa teman. Dan ketika nongkrong itu ternyata orang ini tuh umurnya beda 6 tahun sama saya. Tapi ternyata satu sekolah dulu di pondok sama saya. Nah, kalau anggapan 6 tahun tuh ketika kita masuk SMP, dia yang mungkin udah lulus SMA. Nah, ketika pada saat itu saya ditelepon kan oleh owner yang punya brand hijab itu, ditelepon. Habis itu dia bilang ke saya, Raffi, ada nggak teman kamu yang jago desain? Kata gitu. Habis itu saya secara tidak langsung tuh bilang ke dia, kalau ternyata saya tuh bilang, kalau saya tuh bisa desain. Nah, padahal saya itu belum bisa desain sama sekali. Tapi waktu itu punya laptop itu cuma digunakan hanya untuk tugas kuliah sama streaming film doang. Nah, setelah itu dia minta kan desain ke saya, coba sini kirimin desain kamu, katanya gitu. Ya udah, habis itu saya nyobain belajar lewat YouTube, habis itu dikasih instruksi suruh download CorelDRAW. Nah, itu aplikasi pertama kali saya desain tuh lewat CorelDRAW. Nah, saya cobain tutorial di YouTube, saya ikutin persis banget di YouTube. Habis itu saya kirim tuh desainnya ke owner brand hijab itu. Ketika saya kirim brand hijab itu, dia bilang gini, apaan ini desain kok kayak gini, jelek banget, kata gitu. Udah, habis itu ya udah akhirnya saya nggak dapet tuh kerja di brand hijab itu. Nah, setelah minggu kedua saya masih belajar desain itu, ternyata saya ada ketertarikan di desain gara-gara saya tuh emang sebelumnya basicnya di gambar lewat tangan. Nah, setelah minggu kedua, yang brand hijab ini tuh nelpon saya lagi. Ketika nelpon, ternyata dia tuh belum mendapatkan orang desain. Nah, habis itu gara-gara itu saya langsung bilang kalau saya tuh bisa desain gitu. Akhirnya di situ dia minta saya suruh coba kirim desain kamu, kata dia gitu kan. Udah, habis itu saya kirim tuh desain saya. Setelah saya kirim desain saya, dia bilang, wih, akhirnya ada pertumbuhan gitu, kata desainnya. Nah, habis itu saya belum kontrak kerja buat masuk brand hijab tuh. Saya masih posisi training selama seminggu. Dilihat pertumbuhannya bagus apa enggak. Nah, selama seminggu itu ternyata pertumbuhan saya di desain tuh bagus. Dan akhirnya saya kontrak kerja.
pas banget pertama kali masuk di kerja di Brand Hijab, saya langsung diikutin pelatihan desain di mana-mana. Itu dibayarin oleh pemilik usaha itu. Benar-benar dari situ saya tuh banyak banget dapat pengalaman yang saya dapatkan selain dunia bisnis, itu dunia desain. Nah ini tuh kira-kira gambaran saya pertama kali desain di sebelah kiri yang warna hijau ini. Nah ini kanan ketika saya udah ikut pelatihan. Jadi sangat berbeda sekali gitu. Jadi dulu nggak ngerti apa-apa, habis itu diikutin pelatihan oleh bos saya, habis itu saya bisa desain. Nah, sekarang bisa di next slide lagi kan. Bisa next slide. Nah, sebelumnya yang belum tahu GISMI itu Himpunan Saudagar Mahasiswa. Jadi saya ikut organisasi Himpunan Saudagar Mahasiswa ini. Saya ikut HISMI itu gara-gara saya suka dengan visi misinya HISMI. Visi misinya HISMI itu dia tuh ingin mencetak 1 juta kader mahasiswa saudagar mahasiswa. Oke, wah saya tertarik banget. Nah, saya masuk HISMI itu juga awalnya gara-gara nongkrong juga. Jadi hampir semua itu saya kenalan orang, habis itu kerja di orang tuh gara-gara nongkrong semua. Habis itu saya lagi nongkrong, habis itu saya kenalan dengan ada teman dari kampus lain. Habis itu kita cerita panjang lebar, dan ternyata di HISMI ini tuh sedang membutuhkan konten kreator. Dan saya secara tidak langsung bilang di situ kalau saya tuh bisa jadi membantu menjadi konten kreator di HISMI. Saya secara tidak langsung bilang itu. Habis itu dia minta portofolio saya. Habis itu saya kasih portofolio dan akhirnya saya masuk HISMI kan. Nah, aslinya ilmu nongkrong ini tuh menurut saya bagus juga karena itu menambah relasi aja, datang dari kapanpun kita nggak tahu. Nah, kemudian pada saat 3 mingguan di HISMI itu mengadakan bootcamp entrepreneur. Nah, bootcamp entrepreneur ini tuh waktu itu di Malang pada tahun 2020. Bootcamp ini berjalan selama 3 hari ditemani para mentor-mentor terkenal di Indonesia. Kayak kalian kalau ada yang tahu Coach Fahmi atau Dewa Eka, ya seperti itu. Coach-coach terkenal di Indonesia. Habis itu posisi saya di situ kan menjadi panitia. Dan pada saat hari pertama itu perkenalan panitia dengan peserta kan. Nah, di situ tuh waktu perkenalan panitia dan peserta disuruh kenalin namanya siapa, habis itu dari mana, sekarang sedang menjalani bisnis apa. Dan posisi saya ketika masuk HISMI itu saya belum mempunyai bisnis sama sekali. Habis itu ketika ngelihat orang-orang lain ditanya, kamu namanya siapa, dari mana, punya bisnis apa, wah di situ saya ngerasa udah minder banget. Kebanyakan di situ tuh udah pada punya bisnis. Nah, dari keresahan itu tuh saya mulai untuk memberanikan diri untuk bisnis. Akhirnya saya tuh udah mau bisnis tuh udah mulai dari lama, tapi kayak kebanyakan mikir gitu loh. Mulainya dari mana? Itu tuh kayak anggapan mulut doang gitu, tapi tindakannya nggak ada. Akhirnya mah kalau pengen mau bisnis tuh mulai aja dulu, tapi ntar sembari belajarnya tuh pelan-pelan. Nah, kira-kira di himpunan saudagar mahasiswa seperti itu. Habis itu bisa di next kan. Nah, untuk yang belum tahu RH Gallery, jadi RH Gallery ini adalah usaha saya yang saya dirikan ketika pandemik COVID 2021. Dan sekarang baru 1 tahun saya mendirikan RH Gallery ini. Saya tuh mendirikan RH Gallery ini tuh waktu itu kan lagi kuliah, udah di online kan, dan kebanyakan kegiatannya di rumah doang. Pasti kan ketika di rumah doang selama 1 tahun itu kayak ngerasain bosen, bingung, dan situ saya pengen ngelakuin aja sesuatu yang beda dari biasanya. Waktu itu saya posisi lagi main di Jogja, dan saat itu sedang lagi di kos teman, dan saya ngerasa kosong gitu, mulai kepikiran untuk mulai bisnis apa sih yang sedang diminati, habis itu bisa aku produksi, dan produk itu mempunyai value saat digunakan orang lain. Nah, setelah itu saya mencoba untuk meriset-riset produk, apa sih yang sedang banyak dicari. Nah, ternyata waktu ngeceknya, kalian bisa cari coba di Google Trend. Di Google Trend tuh bisa kalian mencari produk-produk apa yang sedang banyak permintaannya, apa yang sedang lagi tren.
Habis itu produk-produk apa yang sering dicari pencariannya itu bisa dicari di Google Trend. Nah, ternyata waktu itu hiasan dinding lagi naik dan jualan hiasan dinding kaos tuh sedang turun. Nah, pas banget saya memutuskan untuk bisnis hiasan dinding, produksi hiasan dinding. Nah, awalnya sih ini tuh benar-benar mulai itu dari nol banget, kayak nggak punya kemampuan untuk produksi wall decor. Saat itu tuh cuma bisa bikin desainnya doang. Kayak desain digitalnya saya bisa bikin, tapi untuk produksi itu waktu itu masih nggak ngerti sama sekali. Nah dari situ tuh saya kayak punya beban, gimana sih caranya biar desain itu bisa berwujud desain dinding. Nah akhirnya saya belajarnya tuh dari YouTube, pertama dari YouTube. Setelah dari YouTube saya itu mengetahui cara produksinya gimana. Kemudian saya mencari vendor dari bahan-bahan terdekat. Habis itu yang cari harga terjangkau agar tuh saya bisa memproduksinya dengan harga yang bersaing. Akhirnya saya udah punya pegangan yang cukup kuat untuk memproduksi hiasan dinding wall decor ini. Dan saya dalam memproduksi hiasan dinding ini saya masih memakai jasa vendor. Kenapa saya masih memakai jasa vendor? Dikarenakan pada saat itu tuh saya masih memulai dengan modal yang minim sekali. Waktu itu belum punya modal yang banyak. Apalagi waktu itu masih corona, seret-seretnya duit, nggak punya sama sekali. Jadi kita memulai bisnis ini dengan modal yang sangat minim sekali. Nah, bisa di next, Kak. Nah, habis itu setelah saya mulai hiasan dinding, kan bingung tuh untuk mendapatkan customer pertamanya itu seperti apa. Nah, pertama kali tuh saya untuk mendapatkan customer pertama tuh saya menawarkan produk saya kepada teman-teman saya, kepada orang-orang yang saya kenal. Akhirnya ada beberapa yang mau beli produk saya. Dalam waktu kurun itu tuh selama 2 minggu saya melakukan penawaran terus kepada teman-teman saya. Itu tuh masih memakai cara konvensional banget lewat chat. Tapi saya waktu itu emang belum tahu mulainya tuh kayak gimana cara mendapatkan customer pertama. Saya masih memakai cara konvensional banget. Dalam kurun 2 minggu akhirnya saya ada yang membeli produk saya. Disitulah saya meminta untuk bantuan untuk mereview produk saya, dan saya juga minta untuk di-share produk saya tuh lewat medsos supaya produk saya itu bisa dikenal oleh banyak orang. Dan saya juga meminta bantuan promosi teman-teman terdekat saya supaya produknya tuh bisa meningkatkan brand awareness. Nah, bisa di next, Kak. Nah, seringkali pasti ketika kita memulai bisnis ada saja kesalahan-kesalahan yang kita tidak tahu. Nah, ini biasanya kesalahan-kesalahan itu tuh datang dari ketika kita tidak ketahuan sama sesuatu gitu. Jadi ketika kita mulai bisnis tuh saya kesulitan banget untuk pertama mencari vendor. Karena mencari vendor menurut saya tuh ketika kita udah punya satu vendor nih yang menurut kita harganya oke. Tapi di sisi lain kita tuh pengen meningkatkan penjualan, meningkatkan omset kita tuh mau nggak mau harus nyari vendor lagi yang lebih murah. Nah itu tuh kita menemukan vendor yang tepat tuh menurut saya agak susah, dikarenakan ada hambatannya kayak dari barang yang terlalu mahal, habis itu kualitasnya kurang bagus juga. Nah habis itu dalam produksi produk, kalau kalian lihat di gambar yang paling kiri, itu tuh ada lem box kan. Nah pertama kali itu kita memproduksi produknya tuh masih memanfaatkan lem kayu seperti itu, karena basicnya produk kita kan terbuat dari kayu ya. Nah, tapi semakin ke sini kita belajar untuk memproduksi hiasan dinding yang baik itu seperti apa. Justru saya mencoba untuk meningkatkan menggunakan Ritrama. Ritrama itu seperti Scotland gitu, tapi bahannya kayak bahan kertas. Itu tuh Ritrama itu menurut saya kualitasnya makin bagus, sehingga saya tidak menggunakan cara yang lempok tadi. Nah, salah satu kejadian yang pernah kita alami untuk produksi produk, jadi ada customer yang mesen di kita pada saat itu, dan ketika kita memakai lem box, ternyata itu tidak cukup efektif dikarenakan lemnya tuh kertasnya mengklopek di hiasan dindingnya, jadi itu membuat
membuat kita buat evaluasi ke depannya supaya lebih bagus lagi. Nah, habis itu dari packagingnya. Kalau kalian lihat gambar yang di tengah itu, pertama kali kita jualan, packagingnya seperti itu. Nah, itu tuh menurut saya tuh, wah, saya hampir ketawa ketika ngeliat dulu packaging saya seperti itu tuh kayak apa ya? Ngeliatnya kayak orang lagi nganter sayuran gitu dulu tuh paketannya. Jadi pada gambar itu tuh kita ngeliat berjualan tuh belum ngerti banget gimana sih cara packing yang baik. Dan kalau kita lihat sebelah kanan itu tuh lebih safety kan dibandingkan yang di samping. Nah, salah satu kejadian yang pernah kita alami ketika packing tuh ada tetangga saya, ibu-ibu, dia tuh membeli hiasan dinding. Nah, hiasan dinding ini kan bentuknya bahannya kayu dan sangat mudah rusak. Apalagi kalau kebentur gitu gampang banget kan. Nah, awalnya tuh tetangga saya tuh membeli dalam jumlah yang banyak. Dan pada saat itu tuh packing kita tuh masih kurang rapi dan kurang safety. Harusnya kan dikasih peragai biar penanda kalau ini tuh nggak boleh dibanting atau enggak dikasih bubble wrap yang tebal supaya ketika barangnya jatuh nggak gampang potek atau nggak gampang rusak. Nah, dari situ tuh kita banyak banget produksi kita yang ketika paketnya nyampe barangnya pada rusak. Nah, itu kita jadi evaluasi buat kita. Habis itu kita mencoba lihat kompetitor kan. Kita melihat dengan ulasannya bagaimana sih mereka mempacking produk yang baik. Nah, di situ kita belajar untuk packing produk hiasan dinding yang tepat tuh ya seperti gambar yang di kanan. Itu setelah kita belajar selama 4 bulan untuk packing. Habis itu trial and error yang pernah kita alami lagi chat dengan customer. Artinya chat dengan customer tuh ketika customer tuh menanyakan, halo Kak, apakah produk ini ada? Harusnya kalian tuh tidak ketika kalian jawab iya Kak, produk ini ada. Kalian jangan jawab kayak gitu. Menurut itu tuh kayak udah memberhentikan chattingan gitu dengan customer. Ketika makanya kalau customer ngechat apakah produk ini ada, kalian bisa jawab, kalau boleh tahu kakak pengen produknya seperti apa, atau kita bantukan carikan produk. Itu tuh kita tuh harus membangun kayak relationship kita dengan customer. Biar tuh mereka ketika nanya, ya kita jawab ya doang, itu kan kayak gak enak gitu. Nah, selain chat dengan customer, pertama kali kita juga jualan tuh lewat online. Pokoknya semua media sosial kita mainin, habis itu marketplace juga kita mainin. Nah, sebelumnya kita tuh nggak ngerti cara mengelola marketplace tuh yang benar tuh gimana, karena kita nggak ada pengalaman sama sekali kan lewat marketplace. Nah, kesalahan kita tuh waktu itu pada menulis berat di produk. Jadi ketika ada orang beli produk di kita dan produk itu nyampe, malah duitnya tuh nggak masuk di kita, malah duitnya minus masuk gara-gara duitnya itu buat nanggung berat produk tadi. Itu tuh kesalahan yang paling parah menurut saya dari produk. Nah, bisa di next kan? Nah, jika kalian lihat di gambar sini tuh, kita tuh sebelumnya hiasan dinding ini tuh kita menjualnya tuh seperti gambar yang di sebelah kiri. Nah, kita tuh ngejual satu doang. Nggak ada jualan, kita cuma jual itu doang. Nah, habis itu kita membuat inovasi, karena inovasi itu menurut saya sebuah keharusan. Jadi kalau kita nggak inovasi, nanti ya kita sebagai business owner ya bakal mati bisnisnya kalau nggak ada inovasi. Mau itu inovasi itu besar atau kecil, yang penting tuh bisa membuat perubahan dalam bisnis. Gitu. Jadi inovasi produk menurut saya tuh pertama bisa ditambah, ditingkatkan, dan dikurangi. Nah, inovasi produk yang ditambah maksudnya itu bisa ditambah produknya atau ditambah pelayanannya. Nah, untuk contohnya hiasan dinding sendiri, kita tuh menambahkan produk-produk yang menurut kita tuh sejenis dengan kayu. Pokoknya apa aja yang berhubungan dengan kayu, kita tambah. Emang target segmen kami tuh lebih ke target segmen produk kita tuh emang lebih ke anak muda dan anak kuliah. Mungkin yang umurnya dari 15 tahun hingga 25 tahun. Nah, dari situ kita tuh menambahkan produk, kita menyesuaikan apa sih mereka butuhkan. Contohnya kayak kita membuat hiasan dinding One Piece dan hiasan dinding Naruto. Kan hiasan dinding One Piece tuh menyesuaikan dengan target waktu itu sedang ada tren-trennya One Piece, pada namatin One Piece, maka kita membuat hiasan dinding One Piece.
Dan kita juga mengikuti musim, seperti kita menambah produk hiasan dinding sekolah. Nah, hiasan dinding sekolah tuh seperti yang gambar atas di kanan. Itu hiasan dinding sekolah tuh yang dimana setelah COVID-19 kan sekolah tuh udah pada masuk lagi. Pasti kan kalau ketika mereka pengen sekolah, mereka tuh pengen aja ngeliat sesuatu yang beda dari sebelumnya. Makanya biar lebih nyaman di sekolah, maka kita tuh membuat hiasan dinding sekolah, kayak peraturan kelas, hiasan dinding perpustakaan, habis itu hiasan dinding pojok baca, kuotas motivasi, itu fokusnya buat hiasan dinding sekolah. Habis itu kita juga menambah produk seperti jam. Jam ini kita tambah gara-gara masih ada unsur kayu-kayunya. Tapi untuk desainnya sendiri kita menyesuaikan dengan customer segment kita. Karena customer kita tuh lebih ke arah umur-umur 15 dan anak-anak SMA dan anak-anak kuliah yang dimana tuh mereka tuh pada suka dengan keminimalisan, estetikan. Nah, maka kita untuk desainnya kita menyesuaikan dengan mereka. Dan anak-anak kuliah, anak-anak SMA kan identik dengan produktivitas mereka yang tinggi. Nah, kita juga membuat namanya Monthly Planner. Monthly Planner ini tuh kita buat karena kita untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan kayak tentang anak SMA dan anak kuliah tuh menurut saya kan masa waktu-waktu produktif, maka kita membuat ini dan ternyata waktu kita ajuin ke vendor kita, ternyata vendor kita tuh bisa membantu dalam membuatkan produk tersebut. Nah, yang terakhir ada produk gift card. Gift card ini tuh produk cocok buat lebaran. Jadi kita nih produk gift card ini mengikuti musim ya mainnya. Jadi cocok buat lebaran. Jadi buat orang yang buat hampers, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu habis itu tadi inovasi produk ada yang ditambahkan, habis itu ditingkatkan. Bisa ditingkatkan produknya, bisa ditingkatkan pelayanannya. Nah, kalau di RH Galeri itu yang ditingkatkan pelayanannya karena sebelumnya kita kan basisnya mainnya di online ya. Jadi kita tuh membalas pesan online tuh ketika kita megang HP saja. Kalau kita nggak megang HP, kita tuh nggak bisa ngebalas pesannya. Nah, jadi makanya kita tuh suka ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer kita. Habis itu kita kumpulin jadi satu. Nah, kita ngebuat namanya FAQ untuk pertanyaan. Jadi ketika ada customer ngechat ke kita, itu tuh udah ada jawaban bot sendiri. Kayak contohnya, Kak, apakah produk ini ready? Kalau untuk check out produk ini gimana kan? Nanti kita udah ngasih FAQ-nya sendiri. Jadi mereka tuh tanpa ada mereka udah bisa check out sendiri. Gitu. Habis itu kan tadi inovasi produk bisa ditambah, ditingkatkan, dan dikurangi. Nah, yang dikurangi di sini maksudnya ketika kalian tuh sebagai business owner, apalagi kalian bisnis tunggal ya, sendiri gitu, kalian kayak memaksakan gitu untuk membuka bisnis di semua lini gitu, kayak di marketplace semuanya kalian buka di Shopee, Tokped, habis itu media sosial, kalian buka semua di Facebook, di WA, di IG. Nah, aslinya membuka bisnis di banyak lini tuh bagus, karena kan kita mencari pasar-pasar yang bagus. Tapi kalau kalian tuh bisnis tunggal atau sendirian, menurut saya tuh tidak terlalu bagus karena aktivitasnya tuh kayak kurang. Mending kalian tuh coba untuk fokus di satu dulu, habis itu dimaksimalin. Jadi bisa fokus sama satu hal dulu. Jadi takutnya kalau kalian buka di banyak, nanti nggak efektif gitu buat kalian ya. Kira-kira begitu. Nah, bisa di next kan? Di next kan untuk PPT-nya kan. Nah, STP sendiri itu tuh ada 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, STP ini tuh biar kita tahu tuh, biar lebih ke arah market kita tuh siapa gitu. Yo, bisa di next lagi kan sekali. Nah, segmentasi di sini tuh maksudnya kalian tuh produknya tuh mau dijualnya ke siapa gitu. Karena di luar sana tuh nggak semua konsumen tuh, karena di luar sana tuh nggak semuanya tuh konsumen kita. Jadi kita tuh harus
Jadi kita tuh harus tahu segmen mana nih yang mau kita sasar. Dan semakin spesifik segmennya semakin baik. Kayak contohnya hiasan dinding saya ini saya mencari cocoknya tuh buat orang yang suka dengan dekorasi. Dan saya mencari orang yang suka dengan keestetikan kayak nge-follow Instagram estetik. Habis itu, jadi setiap produk itu punya target audiensnya masing-masing. Atau enggak, selain hiasan dinding, kita ada contohnya seperti Apple dan HP-nya tuh Apple dan Mito. Apple dan Mito kan mereka kan sama-sama bikin kamera 3. Nah, tapi segmen pasar yang dikejarnya berbeda oleh mereka dan hasilnya itu mempengaruhi spesifikasi. Nah, dari strategi pemasarannya atau bahkan harganya. Nah, bisa di next kan. Nah, untuk klasifikasi segmentasinya sendiri itu menurut para pakar dibagi menjadi 4, yaitu ada demografis, psikografis, geografis, dan perilaku. Nah, untuk demografis ini kita tuh bisa ngerincikan seperti kayak biaya pendapatan, habis itu usia mereka, habis itu pekerjaan, gender, ataupun pendidikan. Nah, untuk demografis sendiri, kalau untuk kasusnya di RH, kita tuh mencari anak-anak kuliah atau anak-anak SMA yang usianya tuh kisaran dari 17 sampai 25 tahun, yang itu pendidikannya masih sekolah gitu. Dan untuk psikografis tuh bisa dari attitude, nilai, dan gaya hidup. Dan untuk psikografisnya sendiri, kita tuh mencari orang yang suka dengan dekorasi dan orang tuh yang suka dengan, makanya suka dengan ketika dia tuh kegiatan-kegiatan seni gitu. Atau enggak, dia tuh suka nge-follow Instagram yang berbentuk dekorasi rumah. Untuk geografisnya sendiri, nah, kita cocok banget di Jogja ngebukanya karena kan kita pertama kali ngebuka jualan tuh nggak offline, kita fokusnya di online dikarenakan modal kita yang belum cukup pada saat itu. Nah, di Jogja sendiri nih untuk penjualan online-nya, untuk hiasan dindingnya sendiri itu tuh masih rentan dikit yang jualan dibandingkan pasar besarnya tuh ada di Bekasi dan di Bandung. Nah, jadi kita tuh ngerasa berpeluang untuk mendapatkan pasar yang lebih besar di Jogja ini. Makanya apalagi di Jogja ini kan banyak sekali mahasiswa dan pelajar-pelajarnya. Nah, makanya ini tuh merupakan peluang banget untuk kita untuk menjual hiasan ini. Nah, untuk perilaku sendiri, perilaku tuh ada kayak konsumen ini, kayak kamu bisa memperkirakan konsumen ini akan beli atau tidak, atau jarang, atau ada berapa banyak produk yang dibeli oleh konsumen. Kira-kira begitu untuk perilaku. Nah, bisa di next kan. Nah, biasanya kalau kalian membuka bisnis, kalian juga harus mengukur potensi pasarnya juga. Nah, potensi pasar di sini tuh mungkin kalian ketika yang sekarang udah mulai bisnis bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya atau kalian bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan lagi untuk mengukur potensi pasar seperti apa. Kayak berapa banyak konsumen di dalam segmen tersebut sekarang? Seberapa besar potensi pertumbuhan segmen tersebut? Siapa saja kompetitornya? Nah, kayak contohnya kita ngambil yang lagi hype-hype-nya pada saat kemarin, itu kayak bisnis tempat kopi. Nah, tempat kopi kan banyak tuh. Nah, kita tuh harus menanyakan itu juga, berapa banyak konsumen di dalam segmen tersebut sekarang. Habis itu, seberapa besar potensi pertumbuhan segmen tersebut, dan siapa saja kompetitornya. Nah, kira-kira begitu untuk mengukur potensi pasar. Nah, bisa di next kan. Bisa di next kan. Untuk targetingnya sendiri kalau dari RH kita tuh pertama kali menyasarnya tuh langsung ke penjualan online, dikarenakan jualan online tuh lebih menghemat kos
Karena pada saat memulainya tuh dengan modal yang sangat minim. Jadi targeting tuh ada banyak tipe, kayak seperti bisa terukur, habis itu benefit yang pengen kalian berikan. Nah, targeting gitu. Dan untuk positioning tuh persepsi apa sih yang customer, biar tuh dia tuh nginget produk kita tuh seperti apa. Kayak produk kita tuh diposisiin tuh seperti apa sih. Bisa jadi produk yang murah atau produk yang mahal. Nah, makanya itu biar customer tuh mengingat produk kita tuh seperti apa. Nah, untuk positioning sendiri, kalau di RH sendiri, kita tuh pertama fokusnya pada manfaat. Karena manfaatnya dengan adanya hiasan dinding tuh, kita tuh penampilan suatu ruangannya tuh menjadi lebih nyaman, dan produk kita tuh menjamin untuk jangka panjang. Habis itu, dan untuk kompetitornya sendiri, kita tuh membedakan pada fokus produk. Kayak contoh, kita sama-sama jualan sepatu. Nah, tapi yang sepatu satu tuh buat sepatu lari, dan satu lagi sepatunya tuh fokusnya buat sepatu sneaker. Nah, kalau di hiasan dinding sekarang tuh kebanyakan kan, kalau kalian lihat hiasan dinding tuh banyak yang satuan doang ya. Kalau kita tuh sengaja ngebuat 5 piece jadi satu set gitu. Itu tuh biar kita tuh menjadi membeda buat kompetitor, tapi dengan menjaga keestetikannya. Nah, apalagi kan kebanyakan kompetitor kita tuh di Bandung dan di Bekasi. Jadi kita tuh masih memiliki potensi besar ketika kita ngejual di Jogja. Karena di Jogja sendiri tuh masih belum terlalu banyak ketika jualan di online-nya untuk hiasan dinding. Nah, boleh di next. Nah, ini nih formula kenapa barang tuh cepat laku dan barang tuh nggak cepat laku, dan atau barang itu nggak laku. Kalian pernah nggak ngerasa kayak buat yang para udah punya bisnis, rasa kayak kok jualanku seret ya? Nah, jika jualan kalian seret, coba kalian bisa periksa dari sini dulu. Bisa jadi produk kalian tuh belum dipersepsikan oleh customer kalian. Karena yang mengaruhi persepsi itu banyak banget. Bisa jadi produk itu sudah tidak meyakinkan gitu. Nah, kita bakal bahas rumus ini ya. Nah, S di sini tuh sebagai sales atau penjualan, sama dengan V di sini tuh value dikurang price dikali communication, ada kurung kali communication. Nah, atau kita anggap aja sales atau penjualan sama dengan value dikurang harga dikali communication. Nah, jadi ketika kalian tuh para UMKM atau para UKM ketika baru membuat bisnis, kalau bisa kalian tuh totalitasin aja untuk pembuatan foto produk dan video produk. Dikarenakan ketika kalian totalitas dalam pembuatan video dan foto produk itu tuh bisa jadi tuh bisa ngubah persepsi orang loh tentang produk kalian. Bisa jadi nanti produk kalian tuh dipandang eksklusif gitu. Jadi tuh foto dan video produk tuh mempengaruhi persepsi kita juga. Nah, bisa diklik kan. Nah, value tuh balik sebelumnya. Balik sebelumnya. Nah, value tuh ada dua, value fungsional dan value emosional. Nah, kalau kita ngasih contoh coba kita ngasih contoh ke hiasan dinding lagi ya. Hiasan dinding, ceritanya kita menjual hiasan dinding RH harga 50.000. Karena kita ngejual 50.000 tuh karena bahan hiasan dindingnya tuh berkualitas, bahan hiasan dindingnya tuh premium. Habis itu untuk packagingnya juga premium. Dan habis itu packingnya juga premium, dan habis itu hiasan dinding itu dibawa oleh seorang artis kayak Fadil Jaidi yang sebelumnya tuh harganya tuh 50.000, habis itu sama Fadil Jaidi habis itu di rebranding, habis itu dijual dengan harga 100.000. Nah, itu namanya value emosional. Jadi untuk value fungsional sendiri itu tuh bisa dari materi atau enggak fungsi produk, dan value emosional itu tambahan di luar itu.
bisa jadi seperti dari cerita orang atau cerita orang yang mereview produk kita. Itu bisa jadi value emosional. Atau ketika produk kita tuh ditempatkan di tempat yang mewah, atau toko kita ditempatkan di tempat yang mewah, bisa jadi tuh ikut ketarik mewahnya juga, karena itu pengaruh dari fungsi emosional sendiri. Nah, kalau untuk hiasan dinding tuh ketika bahannya udah nggak bisa diubah-ubah, contoh jenis hiasan dindingnya, contoh kayak tas, ketika tas itu bahannya tuh udah nggak bisa diubah-ubah lagi, udah paling bagus bahannya. Nah, kalian tuh dan tas itu digandeng oleh para artis. Nah, itu tuh bisa jadi value-nya itu berubah. Nah, itu namanya value emosional. Nah, coba Kak bisa di next. Nah, ini S sama dengan, bisa diklik lagi ya. Nah, contohnya value lebih kecil daripada harga. Nah, ketika value dipersepsikan lebih kecil daripada harga, itu seperti contoh kita ngejual hiasan dinding, dan ketika kita ngejual harganya tuh nggak sesuai dengan customer. Ketika kalian ngeliat hiasan dinding, wah ini mah harganya nggak segini, dah itu pasti nggak bakal kejual. Nah, pasti nggak bakal dapat penjualan atau sampai dengan tekor. Nah, jadi ketika kita pengen ngejual hiasan dinding, kita tuh harus ngeliat dulu, riset produk apa sih yang telah produk kita tuh dipersepsikan tuh seperti apa sih. Habis itu kita juga harus tahu market leadernya tuh siapa, dan habis itu kompetitornya siapa aja. Contoh kita ngambil produk Eiger. Nah, ketika kita pengen ngebuat produk seperti Eiger, kita ngikutin nih bahan-bahan Eiger, bahannya sama kayak dari sama-sama yang anti air. Habis itu kita ngikutin semua bahan-bahannya, untuk kualitasnya kita samain semua, bahan juga sama. Habis itu modelnya kita miripin, dan kita saat itu ngejual harganya di bawah pasar Eiger, dan disitulah kita diuntungkan. Dan kalau kita ketika kita ngejual produk nih, kualitasnya sama kayak Eiger, habis itu modelnya juga mirip dengan Eiger. Nah, ketika kita ngejualnya harganya di atas Eiger, kemungkinan itu bisa laku dan bisa tidak juga, karena persepsinya masih terlalu jauh daripada Eiger gitu. Jadi kita harus melihat market leader kita tuh siapa, dan kompetitornya siapa aja. Nah, makanya setelah ini muncul, bisa diklik sekali lagi. Nah, balik semuanya. Nah, ini sepertinya PPT-nya ada ini salah. Habis itu, nah kan tadi value lebih kecil daripada harga. Nah, di bawahnya value lebih kecil daripada harga, itu tuh ada value sama dengan V sama dengan P, itu sama dengan titik impas. Jadi jika kita ada di posisi orang itu akan beli jika orang itu butuh. Nah, jadi ketika orang butuh sesuatu, dan ketika orang yang butuh sesuatu tuh melihat barang, dan dia mempersepsikan, wah emang harga segitu, ya udah nggak usah mikir aneh-aneh lagi, ya udah, jadi dia tinggal beli. Nah, di situ diklik lagi kan. Nah, untung di sini tuh jika value yang dipersepsikan tuh lebih besar daripada harganya. Nah, bukan berarti produknya tuh harus dibagusin banget. Bukan berarti desainnya juga harus dibagusin banget, atau produknya harus diotak-atik. Nah, tadi kan kita udah bahas value ada dua, itu value fungsional dan value emosional. Jadi kalau kita mengotak-atik value fungsionalnya udah penuh nih, udah nggak bisa diubah lagi, nah kita bisa ngubah value emosionalnya. Nah, contoh value lebih besar daripada price itu ketika saya pertama kali di Jogja, saya menikmati gacoan. Itu ketika makan gacoan, saya ngerasa, wih, ini gacoan nggak mungkin lah harga 9,5, harus 13.000 nih gacoan. Karena kalau saya ngeliat tuh mie-nya tuh enak banget, dan dari toppingnya,
dari sisi lainnya itu tuh benar-benar kayak eksklusif banget ya, premium banget makanannya. Nah, saya kira awal 13.000, ternyata harga 9.500. Nah, itu tuh menurut saya Gacuan tuh value-nya yang dipersepsikan pasar tuh jauh lebih tinggi daripada price-nya. Makanya Gacuan tuh bisa rame. Mungkin gara-gara value yang diberikan tuh lebih tinggi. Tuh, habis itu ketika kita udah menemukan ini semua, komunikasi lah dan ketika kita udah value lebih besar daripada P, dan habis itu kita bisa mengkomunikasikannya dengan bisa menjual suasana. Bisa di next kan. Nah, di sini nih buat para business owner yang sekarang omsetnya masih nge-stuck di 1 juta atau 2 juta, masih juga munduran. Nah, untuk para business owner nih yang sekarang omsetnya berada masih di 1 juta atau 2 juta atau yang belum punya bisnis, bisa saja ini buat pembelajaran atau enggak buat ilmu. Jadi ketika kita omset kita 1 juta, pengen kita tingkatin lagi ke 2 juta atau kita pengen tingkatin lagi ke 10 juta. Nah, ternyata ini tuh ada rumusnya, teman-teman. Bisa diingatkan. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini tuh rumus dari sales, yaitu ada pertama vertical sales, yaitu ketika sales tuh dinaikkan dengan cara meningkatkan transaksi per customer atau meningkatkan repeat order per customer. Nah, habis itu ada namanya horizontal sales. Horizontal sales ini ketika sales tuh dinaikkan dengan cara menambah customer atau pembeli baru. Nah, pernah ada muncul pertanyaan, ketika kita promosi gede-gedean, apakah kita akan mendapatkan hasil yang besar juga, ataukah kita akan mendapatkan penjualan yang besar juga? Belum tentu kan? Karena ketika kita promosi besar-besaran, kita tuh iklan tuh pada awalnya tuh berbasis algoritma, dan algoritma itu selalu update terus setiap hari. Jadi kita tuh harus belajar terus untuk iklan. Nah, jadi ketika kita promosi besar-besaran, belum tentu kita tuh dapat penjualan yang besar juga. Nah, kayak contohnya tuh ada rumah. Nah, ketika kalian punya rumah, kalian tuh pengen rumahnya tuh dibangun ke samping atau dibangun ke atas. Nah, pasti biasanya yang ke samping tuh lebih mahal dibandingkan dibangun ke atas. Dikarenakan kalau ke samping kita harus membeli tanah dulu, dan ketika kalau di samping ada rumah, kita harus beli rumahnya dulu biar bisa dilebarin ke samping. Nah, kalau ke atas tuh lebih murah. Makanya kebanyakan yang ke atas tuh lebih murah dibandingkan ke samping. Itu vertical sales. Nah, contoh kasus dari horizontal sales sendiri, ketika kita ngiklan besar-besaran, pastikan banyak traffic yang datang ke kita. Traffic, kayak contohnya ketika rumah makan, kita promo besar-besaran, kita promo di WA, promo di IG, di rumah makan itu, pastikan banyak nih nanti orang yang datang ke rumah makan itu. Nah, ketika ada orang yang datang ke tempat makan itu, dan dia membeli makanan di situ, nah itu yang dinamakan horizontal sales. Jadi kita tuh salesnya dinaikkan dengan cara menambah customer atau pembeli baru. Nah, itu tuh kalau contoh dari horizontal sales. Nah, kalau dari vertical sales sendiri, itu tuh seperti ketika kita punya rumah makan dan di dalamnya sedang ada orang. Nah, kita memanfaatkan customer-customer yang udah ada, atau enggak ketika ada customer baru datang ke kita, dia pengen beli makanan. Nah, habis itu kita bisa menawarkan kepada mereka kayak contoh rekomendasi produk yang sedang dinikmatin hari ini, yang sedang best seller, atau produk-produk bundling yang harganya itu murah, dan sehingga customer yang tadi datang tuh asli pengen beli satu, dia jadi beli dua. Nah, itu tuh bisa masuk ke vertical sales. Ketika sales itu dinaikkan dengan cara meningkatkan transaksi. Nah, atau meningkatkan repeat order. Nah, repeat order di sini tuh pertama biar pembeli tuh pada balik lagi ke kita tuh, ya pertama dengan cara service excellent. Habis itu dengan cara produk kalian tuh ngangenin. Habis itu yang ketiga dengan cara produk kalian tuh bermanfaat. Kalau buat produk, kalau buat makanan kalian enak gitu.
Nah, kira-kira kalau dari pemaparan materi kira-kira begitu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak kepada Mas Muhammad Raffi ya, yang telah memberikan materi, sharing bisnisnya dan pengalamannya juga ya, yang mungkin di usia muda ini sangat luar biasa ya, yang berkaitan dengan berbisnis di usia muda. Nah, baik teman-teman sekalian, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab, dan sesi ini akan berlangsung dari sekarang sampai hingga kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, nanti sistemnya teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, dan nanti akan kami tunjuk dan bisa langsung on mic ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan kepada teman-teman yang mungkin tadi ada sedikit materi atau penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Ataupun ada yang ingin sharing juga dengan Mas Humam atau meminta atau butuh tips and trick mungkin untuk membangun suatu bisnis, persilakan. Mungkin sembari menunggu teman-teman lain mungkin masih menuliskan pertanyaan dan merangkum pertanyaannya. Saya terlebih dahulu nih Mas, ingin bertanya. Boleh, gimana Mas? Tadi kan berkaitan dengan mencari vendor, mencari relasi. Nah, itu kan membutuhkan komunikasi yang baik. Nah, mungkin dari Mas Raffi ini ada cara tersendiri nggak untuk mencari vendor atau berkomunikasi dengan vendor agar kita tuh menemukan dan bisa membangun kerjasama dengan pihak mereka dan bisa saling menguntungkan gitu Mas. Bagaimana ya caranya? Oke, terima kasih Mas. Nah, aslinya nih untuk masalah vendor sendiri, kita tuh kalau ketika kita pengen nyari vendor, kita tuh harus ngeliat dulu vendornya tuh dari track recordnya. Jadi kita tuh ketika nemu vendor, wah nggak bisa langsung netapin itu jadi vendor kita, nggak bisa. Kalau menurut saya kayak gitu, dikarenakan kita tuh harus ngeliat track record vendor itu dulu, habis itu kita harus ngeliat historinya dulu, histori vendor itu, kayak histori tentang kualitas produk. Bisa jadi nanti kalau kalian berhubungan baik dengan vendor itu selama 1 bulan, habis itu di bulan kedua ternyata kualitasnya nggak sebaik di produk di bulan pertama. Nah, bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi kita tuh harus tahu dulu vendornya. Habis itu ketika kita udah dapat satu vendor, kita tuh nggak boleh terlalu di zona nyaman dengan satu vendor itu. Karena bisa jadi kita tuh vendor yang kita pilih ini masih kemahalan. Ternyata masih banyak vendor yang lebih murah di luar, dan itu tuh sangat berpotensi banget untuk menaikkan omset di bisnis kita. Nah, untuk komunikasinya sendiri dengan vendor, saya sebetulnya nyari vendor tuh nggak lewat teman ya, saya tuh nyari lewat Google. Habis itu pertama kali saya lewat vendor tuh saya ngetik di Google kayak supplier, bahan supplier kayak kayu, supplier apa. Nah, ketika di Google saya nggak menemukan kan. Habis itu saya cobain nanyain ibu kos saya. Nah, di ibu kos ini tuh dia bilang jalan sono tuh ada katanya di tempat kayak produksi kayu produksi. Ternyata nggak sama sekali. Nah, habis itu saya tanya lagi tempat produksi kayu, ternyata untuk produksi kayu seperti ini kira-kira di mana ya Mas ya? Habis itu dia bilang kalau ada tuh di daerah Jogja, tapi daerah Bantul agak ke sono. Nah, habis itu saya coba ke sono. Ternyata saya di situ juga bingung daerah mana kok nggak ada sama sekali. Nah, itu aslinya tuh awal-awal mula kayak gitu tuh dari nanya-nanya aja ke orang yang kira-kira sejenis gitu usahanya. Kayak contoh kalau kalian pengen nyari kaos, kalian bisa aja nanya-nanya teman kalian, ini supplier kaosnya tuh kalian ada yang punya teman supplier kaos nggak, tanya. Atau enggak waktu itu kalian bisa nanya kepada orang-orang yang terdekat, selain teman yang bisa jadi ke ibu kos atau ke teman-teman kalian, mungkin kayak gitu kan.
Oh, jadi emang apa ya, perlu effort yang lebih juga ya untuk mencari itu. Karena kalau kita diam aja mungkin tidak akan bisa menemukan, dan bisnis juga nggak bisa jalan ya, Mas. Dan biasanya tuh kalau vendor di pertama emang bakal mahal awalnya. Dan ketika kalau kita udah jalin selama 3 bulan, 4 bulan, biasanya kita udah dapet harga murah gitu. Emang kalau awal-awal dia tuh kayak ngerasa trust-nya tuh belum ada gitu, takutnya nanti ini orang tiba-tiba hilang gitu. Makanya biasanya belum percaya, biasanya di bulan kedua nanti harga murah bisa minta permintaan harga murah bisa gitu kan. Oke, Mas Raffi, terima kasih atas jawabannya, dan menambah juga nih, ternyata ya tidak bisa semena-mena juga ya memilih vendor dan mencari pihak untuk bekerja sama, karena ya seperti tadi Mas Raffi bilang, takutnya kan akan berimbas ke bisnis kita juga nantinya. Baik, teman-teman mungkin yang ada di Zoom ini, silakan jika ingin bertanya dan memberikan mungkin sharingnya juga terkait bisnis yang sudah dijalankan dan mungkin mengalami apa ya, problem-problem yang cukup sulit. Nah, mungkin bisa di-sharingkan di sini dengan Mas Raffi yang sudah menggeluti dunia bisnis selama ini. Sebenarnya juga masih baru belajar juga, Mas, masih dalam proses. Jadi teman-teman silakan. Jadi saya pengen cerita juga nih, Mas. Jadi iya. Awalnya kan emang bisnis saya tuh nggak ada modal sama sekali ya. Nah, ketika kita tuh pada saat itu Shopee kita tuh kan ada dapat name tag Star Plus di Shopee. Nah, tiba-tiba UN-nya tuh ngadain PMW. Nah, PMW di sini tuh maksud saya tuh kayak duit kaget banget gitu, tiba-tiba, wih, UN-nya ngadain PMW dan itu nominalnya gede sekali. Dan ketika itu saya ikutan dan saya dapat dana dari PMW tersebut. Menurut saya ketika kalian ikut bisnis dan kalian nggak ada modal, kalian tuh jangan terlalu fokus di bisnis ya. Kalian harus cari backup-an juga buat dana gitu. Jadi ketika dana, mungkin kalau tiba di bisnis duitnya udah habis, kalian punya backup-an dana gitu yang cukup. Kira-kira gitu, Mas. Oh iya ya, yang PMW itu yang berapa juta ya, Mas? Puluhan juta itu ya, saya lihat kemarin tuh. Ya, segitu. Oke. Mungkin teman-teman silakan yang ingin bertanya dan sharing pengalamannya. Mumpung ada seorang yang sudah, bahkan tadi kan sudah disebutkan sudah menerima dana bantuan dari WNI juga kan, itu kan merupakan apa ya, pengalaman yang luar biasa juga gitu ketika sudah mendapat dana bantuan dari WNI. Nah, mungkin silakan teman-teman. Ini masih ikut kan ya, masih tidak ditinggal tidur mungkin, karena ini sayang sekali nih jika dilewatkan. Oh, ini ada nih dari Mbak Safina. Silakan Mbak Safina. Ya, izin bertanya nih Mas. Kan awal-awal itu sempat kayak packagingnya itu masih yang kayak seadanya, belum sekeren yang sekarang-sekarang ini. Pernah nggak sih kena komplain dari customernya? Terus kalaupun udah pernah kena komplain, gimana cara Masnya tuh biar mengembalikan customer yang komplain ke Mas itu biar tetap beli barangnya di tempatnya Masnya ini? Sekian Mas. Ya, Mas Raffi. Ya, tadi kan juga ya Mbak Sabina terlihat sangat berbeda gitu kan, dari perkembangan dari awal sampai ke yang terakhir itu kan sangat berbeda. Nah, gimana Mas Umam? Silakan untuk bisa dijawab mungkin. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya nih. Banyak. Nah, awalnya tuh kita pertama emang buat masalah packing tuh nggak tahu sama sekali tuh mau packing tuh gimana gitu. Nah, aslinya tuh kesempurnaan produk tuh bukan dari kita juga, bisa dari customer kita yang beli. Nah, customer itu aslinya bisa jadi suatu inovasi buat kita juga, selain dari kita yang buat inovasi, atau enggak dari teman-teman terdekat kita itu aslinya bisa menjadi inovasi buat kita juga, atau kita ngeliat sekeliling kita yang menurut kita tuh bisa buat jadi inovasi, itu bisa jadi buat inovasi tuh. Habis itu ketika awal-awal saya kan udah ada SOP Kak. Jadi ketika packaging, ketika barang tuh sampai ke customer tuh, habis itu kalau barang itu rusak,
pasti saya langsung ngechat. Kalau nggak saya balikin duitnya, saya ganti produknya gitu. Habis itu biasanya awal-awal pertama kali saya buat usaha, emang kebanyakan bintang satunya tuh gara-gara emang nggak ketidaktahuan untuk packaging itu. Awal-awal saya sering buat dapat bintang 1 di marketplace. Itu tuh yang membuat saya kesel gitu. Wah, ini orang kok seenaknya cheated ya ngasih bintang 1 gitu. Nah, dari situ tuh saya ya udah, saya nggak apa-apa lah ketika ada barang yang nyampe rusak. Habis itu ya udah kita langsung bilang inisiatif untuk menggantikan barangnya. Untuk menggantikan barangnya itu biasanya kalau saya menggantikan barangnya itu nggak pakai duit RH karena waktu itu modalnya masih dikit banget. Kalau pakai duit RH ya udah ludes, mungkin duitnya udah habis. Nah, saya itu dengan inisiatif ganti pakai duit sendiri. Nah, setiap ada kerusakan barang dari RH. Nah, setelah kita udah ganti produknya, kita kalau bisa menggunakan after sales. After sales tuh ketika barang udah nyampe ke customer, kita bisa nanyain kayak hubungan baik dengan customer, kayak ngechat setiap hari, di setiap minggu sekali di broadcast, ngasih promo-promo. Habis itu kita waktu itu pernah ada customer juga ngechat saya sampai nanyain saya, kakak sudah makan atau minum belum, gituin. Itu kan kita udah membuat hubungan baik banget dengan customer. Kalau bisa kita perhatiin aja kalau kita menanyakan kayak sesuatu, halo kak, selamat siang, gimana kabarnya, itu tuh merupakan menurut saya tuh kayak kesan yang indah gitu, membuat membangun hubungan customer relationship dengan customer gitu. Kira begitu kan. Oke, Kak, makasih atas informasinya dan jawabannya. Baik. Oh, ternyata sempat mengalami di rate bintang 1 juga ya Mas Raffi. Jadi ya, jadi sebelumnya ini Mas, Shopee saya tuh sebelumnya udah Star Plus dan penjualannya kan pada saat itu udah ribuan. Dan Shopee saya pada bulan ke-7 tuh hilang akunnya gara-gara pada saat itu saya kena penyalahgunaan promosi. Gimana rasanya coba Mas ketika Shopee sudah Star Plus habis itu akunnya hilang? Itu benar-benar ketika itu saya mulai dari nol lagi. Dan ternyata ketika saya mulai dari nol lagi, saya buka Shopee lagi dari nol yang belum dari nol. Habis itu saya mulai 1 sampai 2 bulan. Sekarang nih Shopee yang sekarang tuh baru 2 bulan berjalan, itu udah star seller lagi. Ternyata tuh permainan marketplace tuh ada polanya. Yang penting tuh kalian tuh bisa fokus pada SEO, deskripsi produk, sama kualitas tampilan produk. Itu sih lebih. Kalau menurut saya produk bagus tuh hampir semua seller tuh produknya bagus, tapi mereka tuh cara mengkomunikasikan produknya aja yang kurang. Wow, sangat berarti cepat juga ya Mas, dari 0 sampai dapat star seller itu 2 bulan. Mantap. Itu kan yang denger. Oh iya, mungkin ini dari Mbak Kansa. Silakan, bisa on cam nggak ya Mbak Kansa, biar bisa lihat juga nih gimana. Halo. Maaf ya Kak, belum bisa on cam dulu. Izin bertanya boleh? Iya, silakan. Oke, Kak Humam izin bertanya. Tadi kan Kak Humam katanya dapat dana PMB. Nah, itu dialokasikan untuk apa aja ya Kak? Terus apakah berpengaruh signifikan gitu untuk usahanya? Terus tahu saya kan dana PMB itu harus dikembalikan selama 2 tahun. Itu beneran bisa dikembalikan selama 2 tahun atau cara mengelola uangnya itu gimana ya Kak? Terima kasih. Ya, silakan, mungkin Mas Mom bisa langsung menjawab. Sebenarnya ini PMB-nya itu dananya jatuhnya dana hibah Kak. Jadi waktu itu kita dapat PMB senilai totalnya bukan 10 juta tapi lebih ke 2,5 angkanya. Jadi ini jatuhnya dana hibah, dan pas banget kita PMW itu Shopee kita kan Star Plus. Dan pasti kan banyak permintaan mereka untuk ketika mereka beli produk, pasti kan kita harus bisa memenuhi permintaan mereka. Nah, jadi hampir semua dana PMW itu 30% tuh lebih buat ke aset dan 70% tuh lebih ke bahan baku. Jadi kita tuh mau balikin modal dulu di awal. Kita beli bahan baku di awal banyak-banyakan, sampai duitnya itu udah setelah kita pegang sendiri udah hilang lagi. Gara-gara udah kita langsung puterin kita bahan baku. Gara-gara pada saat itu tuh permintaan buat hiasan dinding tuh banyak juga, dan apalagi kan waktu itu sedang ada event-eventnya dari Shopee. Nah,
Udah gitu Start Plus dan gampang banget untuk mendapatkan pelanggan gitu. Jadi kita nggak pakai duit dibalikin waktu di UNY. Jadi waktu itu UNY ada acara kayak OPM buat apa ya, acaranya anak ADP, jadi itu kayak dana hibah gitu kan. Bagaimana Kak Ansa? Apakah sudah cukup menjelaskan mungkin? Oke, siap Kak. Terima kasih. Boleh tanya lagi? Oh, boleh dong. Boleh. Mau tanya tentang Shopee-nya sendiri itu gimana ya Kak caranya biar jadi star seller, atau ada saran-saran supaya Shopee-nya bisa berkembang gitu Kak? Terima kasih. Asik. Ini kayaknya pemain Shopee ya di sini kebanyakannya. Nah, tips and trick Shopee nih. Pertama, kalau saya sih kan enaknya saya waktu kemarin buka Shopee baru lagi yang dari Shopee saya sebelum hilang, saya kan udah punya database. Nah, enaknya di Shopee tuh database-nya tuh kita tuh dikasih sama Shopee tuh rinci banget, kayak dari database nomor namanya, habis itu nomor telepon, habis itu lokasinya daerah mana aja. Enaknya di Shopee itu. Jadi kita pertama memanfaatkan database. Jadi habis itu kita buat nge-broadcast mereka untuk kita tuh ada toko baru. Nah, pertama waktu itu saya gitu. Habis itu kita pertama untuk foto produk gitu tuh udah ngubah sampai 5 kali foto produk. Hampir dari total kan produk kita totalnya 265 produk. Kita tuh hampir 265 itu kita ganti 5 kali semua. Itu saya emang capek di awal buat effort buat ngedesain itu semua. Itu tampilan produk kita ngubah semua gara-gara saya ngerasa tampilan produk saya ini belum eksklusif gitu. Masih sama kayak tampilan produk-produk Shopee yang lain yang kayak ini mah mainstream banget desain kayak gini gitu. Habis itu selain tampilan produk, kalian tuh harus mainin kata kunci. Nah, kata kunci di sini kan Shopee enaknya Shopee daripada Tokopedia. Kalau Shopee dia mengasih 200 kata kunci. Nah, kalian tuh dari 200 kata kunci minimal kalian ada 3 kata kunci yang itu paling efektif banget, yang paling pasaran yang paling biasa orang cari. Kayak contohnya kan saya hiasan dinding sekolah, habis itu kayak contohnya pertama kalian tuh ngasih brand kalian dulu, habis brand kalian ngasih produk kalian namanya apa, habis itu setelah produk baru deskripsi. Kayak contohnya saya kan hiasan dinding RH, hiasan dinding sekolah, habis itu yang terakhirnya deskripsi kayak pajangan poster kayu ukuran 20-30. Jadi di akhirnya tuh dikasih deskripsi biar tuh jadi ngedetail gitu loh. Jadi orang tuh kayak nggak clickbait, jadi orang tuh jadi buat lebih terpercaya gitu. Habis itu jangan lupa deskripsi produknya juga menyesuaikan dengan foto produk. Nah, kalau habis setelah itu, makanya jangan langsung terburu-buru buat iklan. Makanya jangan terlalu terburu-buru buat iklan. Kalau bisa, kalian cari teman-teman kalian ketika ada yang pengen beli produk kalian, atau enggak kalian tawarin, kalian alihinnya ke Shopee semua. Jadi enaknya kita ngalihin ke Shopee, kita nanti pasti dapat ulasan dari teman-teman kita. Habis itu dari ulasan dari Shopee itu kita bisa pindahin ke Instagram. Nah, itu tuh buat nambah review lagi. Habis itu kita pindahin ke Facebook. Facebook biasanya tuh di grup-grupnya itu banyak banget. Kayak contoh grup hiasan dinding tuh ada. Biasanya saya ngasih review-review ke mereka. Nanti habis itu kita kasih link buat ngalahin ke Shopee. Maka setiap ada penjualan dari Instagram atau penjualan dari Facebook atau dari WA, semuanya tuh kita alihinnya semuanya ke Shopee. Biar tuh kita mendapat ulasan. Nah, habis itu yang terakhir, yang orang jarang tahu juga, kita mainin produk limbah. Nah, produk limbah di sini tuh, kalian pernah nggak ngeliat pre-sale harganya kok bisa murah banget? Pernah kan? Nah, itu flash sale murah itu tuh asli itu produk limbah. Jadi produk limbah itu maksudnya mereka tuh menjual produk yang murah untuk menaikkan traffic toko mereka. Jadi setiap produk itu diklik nih oleh orang, itu secara tidak langsung nanti tokonya naik terus. Nah, jadi waktu itu saya pertama kali buat Shopee juga saya langsung membuat produk limbah. Jadi waktu itu saya ngejual produk seharga 2.500, itu tuh saya nggak rugi dan nggak untung juga, jadi ngepasin di HPP. Saya jual 2.500, tiba-tiba langsung ada 50 penjualan. Itu tuh cuma buat naikin traffic doang di Shopee. Apalagi posisi saya waktu itu belum star seller, tapi udah ada penjualan. Kira-kira begitu, Kak. Jadi bisa mainin produk limbah untuk naikin performa toko atau traffic toko. Bagaimana Kak Bahansa? Apakah sudah jelas juga nih terkait tips and trick menggunakan marketplace Shopee? Udah Kak, siap. Terima kasih.
Oke, terima kasih kembali, Mbak Ansa. Mungkin ini ada di chat nih. Mungkin ini juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Mungkin saya izin membacakan ya, Mbak Mas Umam. Ini dari Mutmainah, izin bertanya, Kak, bagaimana mendapatkan database-nya? Oh, yang tadi dijelaskan, jika kita adalah seller baru di Shopee. Nah, apakah perlu membeli database customer Shopee yang lain? Kalau buat awal-awal sih saya lebih nyaranin untuk beli walaupun itu agak mahal, karena itu awal-awal tuh kita bisa ngelihat ini loh, database Shopee itu penting banget. Kita tuh bisa ngelihat database toko lain juga. Jadi kayak ada orang ngejual produk seperti mirip banget dengan kita. Jadi kita tuh tahu produk yang sedang laku di toko orang lain tuh apa aja. Habis itu produk ini tuh laku dalam berapa bulan, berapa sekali. Itu tuh kalau kita beli database di orang tuh menurut saya worth it aja. Kalian jika ada seller baru, kalau saya saranin lebih ke beli aja, karena kita tuh belum punya database yang cukup untuk untuk mempunyai data yang kuat gitu, karena masih dikit database-nya. Kalau bisa lebih baik beli. Waktu itu saya juga awalnya juga pengen beli, tapi gara-gara saya mau mencoba pola yang ketika saya lakuin di toko sebelumnya, ternyata udah worth it duluan, jadi saya nggak usah beli database. Mungkin Mbak Mutmainah, gimana Mbak? Apakah sudah terjawab juga nih? Bisa di... Oke, sudah. Terima kasih. Baik. Baik, mungkin teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan materi dari Mas Raffi dan sesi tanya jawab yang sudah berlangsung. Dan terima kasih juga kepada Mas Raffi dan teman-teman yang sudah bertanya serta menyimak sesi materi ini dengan baik. Mungkin sedikit kesimpulan dari materi yang tadi Mas Raffi sampaikan, bahwa konteks atau branding dalam membangun suatu usaha itu sangat penting dan juga mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk yang kita miliki, dan juga membangun relasi dengan berbagai banyak orang itu perlu juga nih untuk merintis suatu usaha. Dan ketika kita sudah merintis, pastinya akan mengalami trial dan error. Nah, dan itu juga tidak apa-apa karena itu akan memberikan pengalaman dan juga motivasi kepada kita agar kita lebih baik depannya. Dan juga diperlukan juga nih inovasi produk agar bisnis kita berkembang. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Raffi atas sharing momen dan pengalaman-pengalamannya juga. Maka dari itu saya selaku moderator izin pamit undur diri dan mengembalikan acara kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Wildan yang telah membersamai pemateri kali ini. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, akan ada sesi dokumentasi. Peserta dimohon untuk menyalakan fitur kamera. Teman-teman, ayo on cam yuk. Kita dokumentasi dulu. Yuk. Yang lainnya yuk kita on cam dokumentasi nih sama Mas Raffi Humam yang ganteng banget. Belum tentu di lain kesempatan bisa jumpa ya. Jadi Amin. Dokumentasi dong. Ayo yang lainnya. Mungkin via Mbak Risma, Mas Jai, halo. Rizky juga nih, halo. Ayo Mas Rizky. Mbak Puri, Mbak Sabrina, dan lain-lain. Wih. Izin masuk. Mungkin sesi dokumentasi bisa langsung aja ya teman-teman. Oke, untuk dokumentasi setelah hitungan yang ketiga ya teman-teman.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1 kali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan diri pada sesi dokumentasi kali ini. Untuk itu saya kembalikan ke MC. Baik teman-teman, jangan lupa mengisi presensi dan meng-screenshot ya. Untuk mengisi presensi nanti ada di room chat teman-teman. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah penutupan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan Entrepreneurship Training bidang usaha dari awal hingga akhir. Tentunya banyak ilmu dan pengetahuan baru yang didapatkan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat untuk terus kreatif, inovatif, dan berprestasi. Tak terasa telah sampai di penghujung acara. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Saya Putri Tria Permata pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman jangan lupa presensi ya dan screenshot. Terima kasih Mbak Tria. Terima kasih Mas Raffi.